Episode lalu kita ngomongin soal foot in the door teknik, teknik yang banyak banget dipakai sama salesman, sama marketer, bahkan sama anak kita untuk berhasil mempengaruhi, mengarahkan siapapun targetnya untuk diturutin lah, untuk menuruti apa yang kita mau gitu ya. Kali ini kita mau bahas teknik yang kedua, kebalikannya dari foot in the door, ini face in the door. Tapi sebelum lanjut, kalau mau tahu lebih detail, mau punya catatan lengkapnya tentang video saya semua, video ini, video yang lalu, video yang ke depan, ini tuh sebenarnya cuma potongan-potongan kecil dari buku saya Brain and Brand. Bisa didapatkan di marketplace, Tokopedia, Shopee gitu ya. Linknya ada di caption sama atau lihat di paling akhir lah, screen paling akhir tuh biasanya saya taruh gitu ya. So, face in the door tuh apa sih gitu ya? Kita pasti pernah ngalamin disamperin sama anak minta sesuatu yang besar, terus kita tolak, terus dia minta sesuatu yang lebih kecil, lalu kita terima karena kita ya udah deh nggak enak deh, kasihan deh kasih gitu ya. Misalnya apa? Pertama anak-anak baru SMA nih, Pak minta mobil dong, atau baru kuliah deh gitu ya, Pak minta mobil dong buat kuliah ini kita nggak kasih gitu kan. Oh yaudah deh motor deh. Nah terus kita mulai berpikir ya mungkin oke ya. Nah itu sebenarnya face in the door teknik. Jadi teknik ini teknik untuk negosiasi dengan cara meminta sesuatu yang besar, yang kemungkinan besar ditolak gitu ya. Untuk abis itu sebenarnya yang kalau diterima kan oke juga. Tapi kalau enggak, memang target utamanya adalah mendapatkan yes atau mendapatkan approval untuk offer yang keduanya. Offer yang keduanya itu yang lebih kecil. Nah tapi dikasih dulu yang di depannya tuh yang gedenya dulu. Kenapa? Kalau yang gedenya ditolak, terus habis itu dia akan gak enak untuk ngambil yang kecil gitu. Sehingga habis itu ya udah deh, lumayan deh dapat yang kecil gitu. Nah, contohnya kayak kalau orang jual KTA, kreditan pagunan dulu kan awalnya Pak kita Bapak selamat ya terpilih ya, dapat KTA ya. Ajuin aja nih Pak langsung lah, prosesnya susah gitu ya. Terus habis itu dia mulai create produk. Bank-bank ini mulai create produk untuk dananya disediain dulu. Pak, kita punya dana ready nih, kita masukin ke rekening Bapak gitu ya. Nggak jalan kok bunganya gitu, selama Bapak nggak pakai nggak jalan gitu kan. Gitu. Nah itu juga sama gitu kan. Jadi awalnya dibilang ya udah nih langsung diterima, nggak mau. Oh ya udah deh, dananya kita transfer dulu gitu kan. Ini kan seolah-olah lebih kecil request yang udah terima aja orang, kalau Bapak nggak pakai nggak kepake kok. Tapi padahal begitu udah di rekening kita, wah itu kita udah mulai tergoda. Jadi itu juga sama, itu juga face in the door. Barang elektronik juga sama, banyak barang elektronik ya, TV, AC, apapun, komputer, gadget segala macam, selalu yang dijual itu adalah yang paling banyak atau yang cukup banyak di iklan-iklan, yang cukup banyak makan budget itu adalah yang flagship, yang fitur paling lengkap, menarik banget lah ya, tapi harganya paling mahal. Sehingga orang tertarik, orang meminggirkan brand lain. Ini sama kayak anchoring ya, anchoring teknik gitu ya. Jadi di anchor ke atas, terus habis itu begitu ke sana, aduh nggak mau, oh ya udah deh yang kecil deh gitu, yang seri di bawahnya deh gitu kan. Jadi memang di priming ke barang di bawahnya, setelah ditarik ke atas dulu, terus kita nggak mau, ya udah deh yang bawah deh, masa nggak mau deh gitu. Nah jadi kita jadi terdistrak, tadinya punya pilihan banyak brand, jadi ketarik ke satu brand aja karena flagshipnya. Terus habis itu begitu flagshipnya terlalu mahal, kita nggak mampu, ditarik turun tanpa kita mengconsider brand lain lagi. So perbandingannya cuma tinggal atas sama bawah, bukan kiri kanan lagi gitu. Jadi itu juga salah satu teknik face in the door gitu kan. Terus menu restoran gitu ya. Jadi jangan kira semua menu restoran itu dibikin asal-asalan ya, enggak gitu loh. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, restoran-restoran yang jago gitu ya, itu menerapkan behavioral science dengan cara urutan menunya itu dipikirin gitu ya, dimana dia naruh menu mahal di depan. Kalau restoran pada umumnya appetizer dulu di depan gitu kan, appetizer dulu di depan, terus habis itu menu utama yang harganya lebih dikit di atas, terus habis itu yang lebih mahal. Jadi kayak gunung lah ya, pelan naik sampai atas terus turun gitu ya. Nah kalau yang ngerti itu caranya lain lagi. Ada yang caranya adalah yang mahal di depan gitu ya, sehingga begitu ngeliat, waduh mahal banget nih, enggak deh gitu kan. Tapi orang malu udah keburu duduk, kalau udah pegang menu kan udah keburu duduk gitu ya. Nah terus habis itu balik ke halaman belakangnya yang lebih turun gitu kan. Nah itu dia. Jadi ketika begitu itu berlaku face in the door juga, karena yang di depan itu seolah-olah kita merequest, ayo dong beli yang ini nih paling mahal nih gitu kan. Tapi kan kita pasti bilang enggak deh gitu kan. Nah terus habis itu oh ya udah deh yang ini deh yang lebih murah. Nah sehingga yang lebih murah ini, walaupun lebih murahnya tuh nggak lebih murah dibanding restoran lain, tapi lebih murah dibanding menu yang di halaman pertama yang lebih mahal.
itu orang akan oh yaudah deh ini aja deh. Akhirnya kita membeli makanan di restoran yang lebih mahal, yang menu itu kalau di tempat lain itu mungkin lebih murah gitu. Tapi kita udah nggak bandingin tempat lain lagi karena udah di priming ke restoran ini, terus lihat yang atas, terus kita merasa jadi yang nggak terlalu mahal nih jadi nggak mahal. Padahal bukan nggak mahal, cuma nggak semahal yang sebelumnya aja gitu. Jadi itu. Nah, kenapa si Face in the Door ini bisa jalan gitu ya? Kenapa konsumen bisa terjebak? Pertama karena feel good gitu ya. Pada dasarnya manusia, kita semua itu suka untuk berbuat baik gitu ya. Berbuat baiknya tuh apapun gitu kan, dan ketika kita berbuat baik tuh kita feel good, dan ketika feel good ada hormon oksitosin yang keluar. Hormon oksitosin tuh hormon bonding, hormon ketika kita merasa hormon sosial lah gitu ya. Itu keluar, dan itu juga memicu hormon pleasure gitu, sehingga kita jadi senang gitu, dan otak menandain sesuatu ini sebagai sesuatu yang harus diulang lagi nih gitu kan. Nah, Face in the Door juga sama gitu kan. Awalnya diminta tinggi, terus habis itu diturunin gitu kan, terus kita kan ngerasa kasihan ya, aduh kok nggak enak ya, padahal kan nggak ada ini ya, tapi kok nggak enak ya, udah deh, oke deh saya kasih deh. Dan ketika dikasih kita juga jadi ngerasa, kita jadi feel good gitu, dan itu tadi. Nah, trikinya sebenarnya adalah ketika kita nolak di awal itu kita nggak berutang apa-apa. Ketika anak kita deh minta mobil gitu, terus kita tolak, itu kita sebenarnya tidak berhutang apa-apa terhadap anak ini, termasuk berhutang untuk mengiyakan ketika dia minta permintaan selanjutnya yang lebih rendah gitu. Nah, tapi seringkali kita ngerasa bersalah karena menolak, karena kita membuat dia kecewa lah dalam tanda kutip ya, karena permintaannya nggak dipenuhi. Nah, tapi itu dia. Jadi manusia itu memang sebegitu baiknya, sampai bahkan ketika kita menolak kita ngerasa bersalah, sehingga secara bawah sadar kita terdorong untuk mengiyakan permintaan selanjutnya yang tidak sebesar itu. Oke deh, kalau nggak sebesar itu saya kasih deh dalam hati gitu, atau dalam pikiran kita secara bawah sadar begitu. Sehingga begitu permintaan keduanya masuk yang itu lebih ringan, kita ambil. Nah, padahal ada orang-orang kalau ngerti Face in the Door, permintaan pertama itu bukan itu yang diincar. Walaupun kalau itu dikasih dia akan luar biasa happy, tapi goalnya adalah dapetin yang tengah gitu, bukan yang atas. Jadi memang udah di set atas dulu terus baru tengah. Nah, itu dia trikinya. Jadi kita sifat manusia untuk senang berbuat baik, untuk tidak mau mengecewakan orang, dimanfaatkan dengan Face in the Door teknik ini gitu. Nah, orang Indonesia terutamanya, atau orang-orang timur lah ya, itu juga punya manner yang luar biasa baik kan, dan ini juga salah satu yang dimanfaatkan sama Face in the Door teknik gitu. Kita merasa bahwa kalau kita menolak, kita biasanya nawarin sesuatu untuk ngebantu gitu, padahal ketika orang datang, ya ada 2 orang ya, saya sama anak saya deh gitu ya, ketika anak saya minta sesuatu terus saya nolak, saya nggak punya salah apa-apa sama dia gitu loh. Menolak permintaan itu bukan kesalahan, sehingga saya nggak perlu menawarkan hal lain. Tapi kan mannernya gitu ya, nolak apapun kita selalu secara manner ya. Ada orang nawarin kerjaan, Pak Untung gitu kan, saya dari HR-nya perusahaan ini lagi cari posisi ini, Bapak lagi terbuka nggak? Jawabannya secara manner, saya jawabnya thank you ya sudah mempertimbangkan saya, tapi mohon maaf saya nggak lagi cari gitu kan. Nah, minimal kita bilang good luck ya dengan sourcingnya atau dengan rekrutmennya gitu ya, atau bahkan yang dibilang kalau ada yang saya bisa bantu kabarin aja. Nah, padahal kan kita tidak punya kewajiban untuk ngebantu dia gitu. Bukan karena kita nolak terus kita harus ngebantu. Tapi itu tadi mannernya, dan apalagi orang Indonesia itu ketika kita menolak seolah-olah kita mengecewakan, dan makanya kita tuh harus ngebantu, harus jadi punya kewajiban untuk ngebantu dia atau mengabulkan permintaan yang lebih kecil. Nah, jadi jadi di situ trikinya. Nah, tipsnya untuk brand-brand, untuk marketer, untuk salesman yang mau pakai ini, ya balik lagi gitu kan, brand adalah it's all about trust. Brand itu trust.
orang beli brand dasarnya trust, kepercayaan gitu kan. Kalau udah nggak bisa dipercaya, brandnya hancur. Nah, trick face in the door teknik ini bisa digunakan, success case-nya tinggi gitu ya. Tapi harus hati-hati karena bisa juga membuat orang jadi balik lagi kayak minggu lalu atau episode lalu ya, minggu lalu waktu saya ngomongin soal foot in the door teknik gitu kan. Apakah pada akhirnya orang merasa wah gue diakalin lagi, akhirnya jadi beli, akhirnya gue jadi komit sesuatu gitu ya. Nah kalau itu udah sampai sana, orang akan avoid, orang akan menghindar gitu kan, jangan deh gitu kan, akhirnya kehilangan kesempatan selama-lamanya. Jadi apapun yang kita mau lakukan termasuk face in the door teknik ini, kita harus bertanya apakah will it help or hurt the brand. Apakah itu akan membantu atau menyakiti brand. Ketika ini akan ngebantu, ya udah lakuin. Dan bukan cuma short term ya, tapi long term juga. Apakah ini akan hurt the brand, akan menyakitkan buat brand? Ya jangan. Kalau emang itu menyakitkan, mendingan menghindar gitu. Jadi walaupun tekniknya luar biasa, tapi juga kalau tidak digunakan secara baik, akhirnya resikonya terlalu besar buat brand.